Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Isririn Handayani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Somodikaran 2, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Perkenalkanlah, beliau berdua adalah fasilitator saya Bapak Masudi dan pengajar praktek saya Bapak Imam Muti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Aksi nyata yang saya lakukan adalah pengembasan atau sosialisasi kepada teman sejawat di sekolah saya tentang ilmu yang telah saya pelajari pada modul 1.4 budaya positif program guru penggerak. Sebagai calon guru penggerak, saya harus mengambil langkah-langkah perubahan yang positif dengan sesi berbagi kepada teman sejawat. Saya berkesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman tentang penerapan konsep budaya positif yang terdiri dari disiplin positif, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Rancangan tindakan aksi nyata penanaman budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran. Latar belakang aksi nyata budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi yang tepat untuk mewujudkan budaya positif, baik itu di lingkungan kelas maupun di sekolah. Selain itu, pemahaman akan budaya positif juga diperlukan karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tujuan dari aksi nyata ini adalah mewujudkan murid yang merdeka dalam belajar, menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama, dan menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Yang menjadi tolok ukur, murid mampu membuat keyakinan kelas, murid dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Murid terlibat dalam menentukan keyakinan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Tumbuhnya komunikasi efektif antara murid dan guru. Siswa termotivasi semangat untuk belajar dengan suasana yang aman dan nyaman. Terwujudnya budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah, dan terwujudnya peserta didik yang disiplin dan memahami nilai-nilai kebajikan. Dukungan yang dibutuhkan adalah kepala sekolah dan rekan jawab sebagai role model atau teladan bagi murid dalam menanamkan budaya positif. Murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru dalam membuat keyakinan kelas. Orang tua di rumah untuk melanjutkan dalam membiasakan budaya positif. Ini masa tindakan yang dilakukan, melakukan disiminasi tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah pada rekan sejawat melalui seminar secara luring. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Guru memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama. Keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu semua Menteri Kesehatan dan saya hormati Ibu Kepala TKP Sumbergorong, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru dari SD dari Sumbergorong 2 dan Ibu Guru dari TKP Sumbergorong beserta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadiran panjenengan dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan hari ini. Kegiatan ini merupakan tugas aksi nyata dalam kegiatan guru penggerak, di mana saya sudah menyelesaikan satu modul. Dan dalam satu modul ini ada 4 submodul. Yang pertama, modul 1.1 yaitu filosofi pembelajaran Ki Haji Anwar. Yang kedua, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Modul 1.4 tentang budaya positif. Di mana dalam modul 1.4 ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan pembahasan tentang apa yang sudah saya pelajari dalam modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif yang harus diterapkan di kelas dan di sekolah kita. Sebelumnya, perkenalkan, saya Isri Handayani dari SDN Somodikaran 2, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bojonegoro. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan semua, tapi di sini nanti kita akan belajar bersama-sama. Di sini tidak ada yang hebat dan tidak ada yang terhebat. Tapi di sini semua belajar untuk bisa belajar untuk maju bersama-sama mewujudkan budaya positif dari kelas dan juga sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung malamnya kita masuk dalam materi diseminasi budaya positif dan penerapannya di kelas dan di sekolah. Ya, Bapak Ibu, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, mari kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang tercinta ini. Bapak Ibu, dari modul budaya positif ada 7 konsep utama. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah tentang keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, pendekatan restitusi dan posisi kontrol restitusi. Yang terakhir ketujuh yaitu tentang segitiga restitusi.
Kita ulas satu persatu. Yang pertama tadi adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, terdiferensiasi. Atau di sini kita melihat keunikan dari masing-masing siswa kita, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di kelas kita, di sekolah kita itu macam-macam siswanya ya, beda-beda. Ada siswa yang daya pikirnya cepat, ada siswa yang daya pikirnya lambat, dan juga ada yang sedang. Jadi di sini kita harus pinter-pinternya dalam mengolah anak-anak didik kita. Tidak bisa anak yang lambat kita samakan dengan anak yang daya pikirnya cepat. Bapak Ibu mungkin sudah dengar tentang profil pelajar Pancasila. Satu Bapak Ibu, ada lagunya Bang ya, profil pelajar Pancasila. Mungkin dulu ngomongin lagunya bisa ready? Kita bisa monggo, bisa atau kita nyanyi sama-sama aja monggo kita, monggo bisa kita, nanti yang lain ikuti. Lebih asik kalau kita nyanyinya sama-sama biar yang belum biasa itu bisa. Monggo kita. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Oh, beda. Ada yang begini, oh ya. Dan Bapak Ibu guru, ternyata di sini Bapak gurunya hebat, tepuk tangan untuk kita semua guru-guru hebat. Di sini gurunya hebat juga doanya. Terima kasih ya Bu kita. Nah, iya. Sekarang kita kupas lagi apa itu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Di sini profil pelajar Pancasila merupakan kumpulan kompetensi dan karakter esensial yang dapat dipelajari melalui lintas disiplin ilmu. Profil pelajar Pancasila tertuang dalam 9 dimensi, yang mana setiap dimensi memiliki beberapa elemen yang dapat membahasakan kompetensi dan karakter disiplin. Secara umum, 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang kami sudah memberikan bersama kita sama-sama. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini pelajar Indonesia, khususnya siswa-siswa kita semuanya,
Berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan siapa Bapak Ibu? Dengan Tuhan, betul. Dengan Tuhan yang Maha Esa. Di sini anak-anak memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi anak-anak itu beriman, bertakwa, mereka percaya dan memahami adanya agama, adanya kepercayaan dan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu guru yang kedua namanya yaitu berpendidikan global. Di sini pelajar Indonesia mempertahankan kebudayaan hidup, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Perilaku pelajar Pancasila ini menunjukkan rasa saling menghargai, rasa saling menginginkan terbentuknya budaya baru, yaitu budaya yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya bangsa kita. Maksudnya di sini anak-anak punya kewajiban untuk mempertahankan budaya kita. Di daerah kita punya budaya lokal ya. Jadi masing-masing daerah itu punya budaya lokal yang kita miliki. Dan budaya ini anak-anak harus tahu, mereka harus tahu budaya yang ada di daerah kita. Mereka juga harus menghormati dan menghargai budaya yang ada di daerah lain. Serta berpikiran terbuka untuk menerima budaya-budaya baru yang masuk. Tapi budaya yang masuk ini yang kita terima haruslah budaya yang positif dan tidak menentang budaya bangsa kita. Kita harus bisa mencari mana itu budaya positif yang harus kita angkat bersama-sama, mana budaya positif yang tidak harus kita bawa ke daerah kita. Itu tadi berpendidikan global ya. Yang ketiga gotong royong. Dengan mesti sudah paham yang namanya gotong royong itu mesti mengerjakan hal berat. Yang ketiga dikerjakan secara bersama-sama akan merasa ringan, akan merasa enteng ya. Nah di sini kemampuan pelajar Pancasila untuk bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Kalau ini Bapak Ibu sudah paham. Yang keempat yaitu mandiri. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang mandiri, pelajar yang bertanggung jawab akan proses dan hasil belajarnya. Jadi apa yang mereka ikuti di kelas selama pembelajaran, misalkan ulangan dan sebagainya, nah itu hasilnya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh mereka. Jika mereka tidak sungguh-sungguh di dalam pembelajaran, maka jika hasilnya itu tidak sesuai yang diinginkan, menjadi karena tidak sungguh-sungguh lagi. Berikutnya bernalar kritis. Jadi bernalar kritis ini pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi, baik itu informasi kualitatif ataupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasinya, kemudian menyimpulkannya. Elemen kunci dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan kemudian mengambil keputusan. Ini jadi bernalar kritis. Jadi apapun itu kalau dapat informasi kita analisis dulu, kita evaluasi dulu, kemudian kita merefleksi. Seperti halnya kalau kita dalam pembelajaran anak-anak. Setiap akhir pembelajaran kita harus merefleksi dari awal sampai akhir apa yang sudah diterima oleh anak-anak. Jadi kita harus membelajarkan refleksi di akhir pembelajaran. Yang keenam, kreatif. Pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi
bermakna, bermanfaat, dan berdampak positif bagi orang lain. Efek kuncinya menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinil. Maksudnya di sini dalam pembelajaran misalkan di situ ada tugas yang menghasilkan karya. Karya itu nanti adalah karya yang positif. Karya yang dihasilkan nanti bermakna, bermanfaat, dan berdampak bagi orang lain. Jadi bukan karya-karya yang tidak ada hasilnya, tidak berdampak untuk orang lain. Di sini hasil karya anak-anak haruslah yang positif, yang berdampak bagi orang lain dan bisa digunakan juga untuk kepentingan orang lain yang sekiranya kepentingan itu adalah kepentingan yang positif. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tetapi kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ini jauh ya, di negara jauh sana itu ada kepala sekolahnya menunjukkan sebenarnya itu berangkatnya harus pagi. Jauh sana bukan sekolah kita. Kalau sekolah kita alhamdulillah sudah positif semua. Jauh di sana ya. Ini kan harus berangkat lebih pagi. Ada dulunya selalu berangkatnya siang. Misalkan seperti itu. Akhirnya membuat si pilot tadi tidak nyaman. Yang biasa berada di titik nyaman, akhirnya nggak nyaman. Contoh lagi ke anak didik kita, dia nggak pernah mau mengerjakan PR. Ayo, kalau nggak mengerjakan PR nanti dihukum berdiri di bawah tiang ini. Akhirnya membuat dia tidak nyaman karena terkena hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik atau nilai-nilai kebaikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, intrinsik dari dalam dan ekstrinsik dari luar, atau dari orang lain. Kemudian di sini dapat kita simpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya slogan, tanpa adanya ancaman maupun hukuman. Dan di sini Bapak Ibu perlu dengan ketahui, misalkan kita dalam mendidik anak-anak kita itu dengan cara disokong, dia mau, dia akan takut, tetapi apa yang dia lakukan itu tidak dari faktor intrinsik dari dalam dirinya sendiri, akan tetapi dari faktor ekstrinsik karena disuruh, karena harus mematuhi aturan itu. Nah, ini anak-anak itu biasanya rame di kelas, membuang sampah di kelas. Bu guru kadang masih gurunya masih gunaannya dari sini. Kamu kok nggak kerjakan PR? Besok lagi kalau nggak kerjakan PR, kamu begini atau menulis saya akan mengerjakan PR 100 kali. Nah, itu merupakan hukuman, dia dihukum. Dan hukuman tersebut menyebabkan si anak itu tidak nyaman dalam belajar. Dia selalu dihantui oleh rasa takut. Sejak anaknya itu dari ibunya lemah, sering dihukum, ini menyebabkan mentalnya down. Yang kedua, karena sosokan. Ayo anak-anak, belajar yang rajin, semua dalam kurangan harus
nilai di atas KKM. Nanti kalau nilainya bagus diberi kasih hadiah ya. Si anak ini akhirnya nilainya bagus-bagus. Lah bagusnya ini karena dia diberi sokongan, tidak karena aku harus rajin belajar, aku harus mendapatkan nilai bagus supaya aku jadi anak yang cerdik, anak disiplin, anak yang menjadi kebanggaan bapak ibu guru dan juga orang tua. Ancaman ini nggak ada ya, bapak ibu guru yang melakukan ancaman atau intimidasi kepada siswa-siswinya nggak ada. Ancaman, ayo kamu apain itu temanmu? Besok lagi kalau kamu seperti itu, ibu guru hukum kamu berdiri di belakang, di belakang seperti dengan satu kaki. Itu contohnya ancaman. Jadi bapak ibu guru, biarkanlah anak-anak kita itu berpikir dengan cara, maksudnya dari faktor intrinsik, bukan dari faktor ekstrinsik. Tidak hanya anak-anak, kita sendiri misalnya, mungkin saya juga pernah datang terlambat, tapi lama-lama saya berpikir juga tidak setiap hari terlambat, ada kalanya waktu itu ada kepentingan terlambat. Di situ saya malunya bukan main, takutnya bukan main ketika saya ketemu guru kepala sekolah dan akhirnya kedahuluan beliau. Ini dulu waktu saya masih berada di Jalan 1. Sampai sekarang itu masih tertanam juga. Ya, Bapak Ibu, marilah kita semua melakukan disiplin positif, tidak karena disuruh, tidak karena diperintah, tapi itu timbul dari Bapak Ibu. Berubah itu tidak bisa dari orang lain, oke? Berubah itu harus timbul dari hati kita sendiri, dari kemauan kita. Selama kita belum ada kemauan, tidak timbul dari kita, sampai pun atasan kita atau orang yang berada di atas kita mau melakukan apa itu sampai juga nggak bisa. Karena apa? Dia berubah sebentar, tidak bertahan lama. Karena diingatkan tadi, disiplin karena diingatkan, bukan karena disiplin karena dari dalam hatinya sendiri. Itu Bapak Ibu tentang disiplin. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini hubungannya dengan disiplin positif tadi ya, melakukan perubahan secara sadar atau tidak sadar. Contohnya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan faktor ekstrinsik atau intrinsik. Iya, ekstrinsik. Dia melaksanakan disiplin positif karena dia takut tidak nyaman karena ada hukuman. Yang kedua, mendapatkan ciptaan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mau melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan faktor ekstrinsik karena dia melakukannya mendapatkan suatu penghargaan dari orang lain. Nah, pada ini hebat semua ya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini murid menjalankan disiplin itu karena sadar, tidak karena adanya sokongan, tidak karena takut dihukum, tapi dia melakukan disiplin itu dari dirinya sendiri. Nah, ini adalah faktor intrinsik, berubah dari dirinya sendiri, bukan karena disuruh, bukan karena ancaman ataupun sokongan. Bapak Ibu masih semangat semuanya? Masih? Kayaknya sudah ngantuk gitu. Oke, supaya gak ngantuk, coba. Mana semangatmu? Bukan semangat. Mana semangatmu? Terima kasih. Atau mungkin bisa kita nyanyi sama-sama. Seperti ini kita lanjut.
telunjuk. Ini namanya cari buku. Apa kata cari tunjuk? Anak sekolah nggak boleh, ya? Dengan kepala sih. Ini namanya cari apa? Tengah. Ini namanya cari tengah. Apa kata cari tengah? Anak sekolah nggak boleh lengah. Sekali lengah ketinggalan materinya. Ini namanya cari apa? Ini namanya cari manis. Apa kata cari manis? Anak sekolah nggak boleh nangisan ya. Ini namanya cari apa? Ini namanya cari linggih. Apa kata cari linggih? Anak sekolah nggak boleh keliling. Jadi kalau pelajaran nggak boleh unsur kaya, nggak boleh keliling. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Masih? Iya, terima kasih. Kita lanjutkan deh. Semoga ngantuknya sudah siap ya Bapak Ibu ya. Monggo ini sambil itu boleh. Bapak Ibu guru, konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin identitas gagal. Yang pertama apa hukuman? Hukuman itu menyakitkan ya Bapak Ibu? Menyakitkan boten? Iya, nggak nyaman, sakit. Mungkin kita sendiri yang pernah sekolah, kalau kita dihukum oleh guru kita masih teringat ya Bu Wita sampai sekarang? Masih ya? Saya aja dulu nggak bisa perkawinan sama waktu itu gurunya nggak masuk, sama kepala sekolah digeblok pakai penggaris kayu Ibu. Saya dengan teman-teman saya itu nggak ada yang belum kalian dulu. Betis saya ini digeblok. Sampai sekarang saya masih ingat. Tapi dari situ membuat saya harus bisa. Itu pelajaran yang berharga buat saya. Itu masih saya kenang meskipun itu sakit. Hukuman tidak nyaman, memang iya. Kalau kita dihukum itu sangat tidak nyaman. Murid menjadi takut, akhirnya takut kalau dia nggak mengerjakan dia, takut kalau dia dihukum. Jadi rasa takut ini memaksa dia harus bisa, dia harus mengerjakan kalau dia takut untuk dihukum. Berikutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Ketika dia tak mengerjakan PR, guru tanya, "Nak, kamu kenapa?" "Kerjakan, Bu." Dari situ dia tak mau mengakui kesalahannya. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Minder, betul sekali Bu Wita, minder. Akhirnya dia menjadi minder. Mungkin pernah kita rasakan pada anak didik kita. Lalu perlu ibu panjenengan, bapak ibu panjenengan ketahui bahwa hukuman itu membuat murid kita sakit, membuat murid kita tidak nyaman, takut, dan juga menimbulkan kesalahan. Kalau bisa, hukuman itu kita alihkan ke hal yang positif dan baik. Konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua adalah penghargaan. Ini lagi, kamu kalau dapat nilai bagus, tak kasih hadiah. Jadi dia berubahnya karena dia itu dikasih hadiah. Nah ini bisa menumbuhkan rasa iri antara satu dengan yang lain. Yang bisa dapat hadiah, yang nggak bisa nggak dapat hadiah. Timbul rasa iri. Mematikan kreativitas. Akhirnya males aku, akhirnya saya mulai hadiah gitu ya, ini bisa. Menghukum dengan sistem ranking. Bapak Ibu, dalam kurikulum yang sudah disampaikan bahwa itu tidak boleh meranking aktivitas. Tidak ada lagi ranking. Karena apa? Perankingan itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman juga. Dia akan diberi dan yang berikutnya jawab. Loh, dapat ranking 1 tapi diberikan. Kan kalau Bapak Ibu guru mengumumkan ini dengan 1, 2, 3 sampai terakhir. Nah, dengan ranking tersebut yang mendapat ranking 1 oke saja. Tetapi
Tapi yang mendapat ranking di bawah, kasihan dia akan dibully. Bahwa jangan tahu sendiri, Versa sendiri bahwa bullying itu tidak diperbolehkan. Mereka juga menghargai dirinya, misalnya memberi hadiah saat dia bisa baca. Padahal memang dia sudah bisa baca, tapi dia dikasih hadiah, itu sama halnya tidak menghargai hasil jerih payahnya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas bangga. Kemudian ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama dengan konsekuensi bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Konsekuensi ini penguatan jangka pendek, jadi tidak bertahan lama, perlu dimonitoring berkelanjutan, dan perlu distimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Ayo, konsekuensinya apa? Kalau kamu enggak, itu hanya sebentar saja. Maksudnya tidak bertahan lama, jangka pendek. Nah, ini yang perlu jenengan ketahui, yaitu restitusi, proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Memang banyak, ada ya, nggak banyak, setidaknya dari siswa kita ada yang membela temannya, menjadi temannya, atau mungkin ada juga yang datang ke belakang. Tapi di sini kita sebagai guru harus bisa bagaimana caranya memotivasi anak tersebut dengan cara yang positif. Ini dengan restitusi, murid kita akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid bisa kontrol diri. Selain itu dia akan memperbaiki kesalahannya. Jadi nanti restitusi ada di tahap selanjutnya, kita bisa lakukan di tahap selanjutnya. Ini ada contoh. Sebentar ya. Ini ada contoh, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sanksi atau konsekuensi Bapak Ibu? Sanksi atau hukuman ya? Sanksi? Coba. Iya, betul Bapak Ibu guru hebat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ataukah? Hukuman. Iya, betul sekali. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi. Iya, betul sekali. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Iya, betul, sanksi. Berikutnya, berjemur di lapangan basket 2/12 jam karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Iya, betul sekali. Murid diminta bertelanjang kaki, tidak pakai kaos kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Hukuman. Iya, betul sekali. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, sanksi atau hukuman? Hukuman. Ya, betul sekali. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran, sanksi ataukah hukuman? Sanksi. Ya, betul sekali, sanksi. Berikutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang
dan tertunda pelajaran 10 menit, sanksi ataukah hukuman? Sanksi. Ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh publik karena mencederai semuanya. Kalau rekeningnya saat dibermain di lapangan, hukuman. Iya, ternyata sanksi lalu. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sudah kelas usia untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Hukuman. Ya, sanksi. Kenapa sanksi? Karena pelajarannya sedang PJOK. Kemudian membersihkan pensil sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Guru hebat. Ini gurunya hebat-hebat, Bu Eti ya. Suatu kebanggaan dari guru kepala sekolah, gurunya hebat semua. Ya, lanjutkan. Yang keempat adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini kita lihat dulu contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Mengapa ini? Yang termasuk peraturan yang mana? Memakai helm. Yang merupakan keyakinan kita jika memakai helm apa? Iya, supaya selamat untuk melindungi kepala kita dari bahaya. Ya, lagi penggunaan helm itu adalah aturan dan keyakinan kita jika kita memakai helm, insya Allah aman. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Di sini peraturannya menggunakan masker dan mencuci tangan. Keyakinannya apa dulu? Iya, terhindar dari infeksi untuk menjaga kesehatan. Hebat semuanya. Kegiatan membuat keyakinan di kelas 5 ini sudah saya terapkan di kelas saya. Mungkin nanti bisa mengimbas ke kelas-kelas lain. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu kita diskusi dulu tentang peraturan. Setelah kita diskusi tentang peraturan, kita menuliskan keyakinan kelas. Nah, dari peraturan ini kita membuat keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu besok di samping itu ada keyakinan kelas. Bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kata-katanya lebih panjang, tidak boleh datang terlambat. Tetapi kalau dalam keyakinan kelas cukup singkat dan jelas, datang tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan itu di dalam kelas. Tapi di keyakinan kelas jaga kebersihan. Jadi di sini singkat padat jelas. Nah, keyakinan ini kita buat bersama-sama dengan anak didik kita. Mungkin nanti keyakinan kelas saya dengan Bu Vita, Bu Eni, Bu Fitri dan yang lainnya nggak sama karena keadaan kelas kita berbeda, siswanya berbeda. Di sini anak keyakinan kelas kita tentukan bersama-sama. Jika misal ada anak didik kita yang melakukan kesalahan, membuang sampah di kelas, kita tinggal mengingatkan, ayo masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Seperti itu contohnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi pada saat merumuskan keyakinan disebutkan kata-kata yang lebih singkat. Contohnya saling menghargai, saling menghormati. Ini yang jadi keyakinan kelas. Berupa pernyataan universal. Jadi kita cukup berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Ini adalah berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif,
menggunakan kata-kata yang positif. Kalau membuat kita waktu, jangan sampai mengatakan jangan atau tidak. Kita harus hindari kata jangan atau tidak. Jangan membuang sampah sembarangan. Cukup dengan jaga kebersihan. Jangan apa lagi? Tidak. Saling menghormati, saling menghargai, tersirat, jelas, dan juga kata-katanya positif. Disiplin. Terus disiplin ini kan bisa mengartikan lebih luas. Bagaimana kita di kelas, bagaimana kita disiplin di sekolah. Sedikit saja agar mudah diingat kata-katanya singkat pada kelas ini tadi. Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi anak-anak fungsi membuat keyakinan kelas ini sesuai dengan kelasnya masing-masing. Seperti yang saya sampaikan bahwa antara kelas 1 dengan kelas yang lain itu berbeda. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Kalau kelas ya kita melibatkan anak didik kita semua beserta gurunya. Kalau untuk membuat keyakinan sekolah dari peraturan sekolah, kita buat menjadi keyakinan sekolah dan siapa saja orang di dalamnya, yaitu kita, guru-gurunya beserta kepala sekolah. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup. Kita sebagai manusia bertahan hidup. Bagaimana caranya kita bertahan hidup? Kerja. Kerja untuk apa? Iya, untuk cari uang. Uangnya dipakai apa, Bu? Untuk hidup, untuk makan, minum, dan memenuhi kebutuhan lainnya. Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi anak-anak itu butuh kasih sayang, ingin diakui dan diterima. Berikutnya, penguasaan. Dalam penguasaan ini, kebutuhan ini menjadi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat yang baik. Ini penguasaan. Berikutnya, kebebasan. Kebutuhan anak kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kita perlu juga kebebasan, tapi kebebasannya yang teratur. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Seperti contohnya anak kita, jika waktunya istirahat sudah tepat, kita harus berikan haknya untuk istirahat. Gak ada namanya belum selesai, gak boleh istirahat. Tidak seperti itu sama saja dengan merampas hak anak tersebut. Kembalikan pada diri kita, maukah kita dirampas haknya? Tidak ya? Jadi anak itu kalau jangan istirahat butuh kesenangan, dia butuh bermain, dia juga butuh tertawa bersama temannya. Yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada yang keenam, pendekatan restitusi. Seperti saya sampaikan, kita akan bahas restitusi. Pengertian restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu apa saja? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau ada anak didik yang salah, kita harus menyikapi bahwa di sini tidak mencari siapa yang salah, akan tetapi di sini ibu mencari solusi, kita cari solusi bersama-sama. Memperbaiki hubungan. Bagaimana? Misalnya ada anak bertengkar, dan kita harus bisa menyatukan mereka, kita cari solusi untuk mereka, kita satukan mereka agar tidak bermusuhan kembali. Tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran, tidak memberikan paksaan terhadap anak tersebut. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lihatlah dirimu. Apakah apa yang kamu lakukan tadi benar? Apakah yang kamu lakukan tadi salah? Nah, coba
dilihat, diraba sendiri dirinya tadi salah atau benar. Contohnya seperti itu. Mencari kebutuhan dasar yang mendapatkan suatu tindakan. Fokus pada karakter. Intinya dalam pendekatan restitusi ini kita memanggil anak, misalnya menyelesaikan masalah anak yang bermasalah tadi dengan cara segitiga restitusi. Nah, nanti ada di belakang. Ini perbedaannya. Contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Contohnya kalau kita hukum, guru menghukum siswa tersebut, nah, hukumannya membuat guru menjadi takut. Kalau kita menghukum, itu tidak menambah, mengurangi masalah, tapi akan menambah masalah pada anak tersebut. Dia akan takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR. Nanti jangan istilahkan, kamu tulis 3 kali, tidak akan nakal lagi. Guru tegas, siswa menaati peraturan. Tapi tetap ya capek menulis 3 kali lipat. Dalam restitusi, guru ini menanyakan keyakinan kelas. Yo, masih ingat gak keyakinan kelas kita? Masih guru apa? Menghormati, menghargai. Nah, kan masih ingat menghormati dan menghargai berarti dengan sesama teman kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Ini bedanya di restitusi, konsekuensi dan hukuman. Guru terbuka, terbukanya seperti tadi. Semua orang pernah punya masalah, itu juga pernah bersalah. Tapi di sini itu tidak menjadi kesalahan, tetapi kita akan mencari solusi. Itu cara kita menangani siswa kita dengan cara restitusi. Berikutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Guru bisa menjadi teman, menjadi pemantau, dan yang terakhir, guru bisa menjadi manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya ini siswa sering terlambat ketika jadwal piket. Kalau dihukum, dia berdiri di depan kelas karena dia tiket. Pembuat rasa bersalah, contohnya berapa kali sih nak kira kalau berangkat itu lebih pagi, nanti ibu dimarahi sama kepala sekolah. Itu akan membuat anak merasa bersalah karena kesalahanku tadi, guru nanti ditegur sama kepala sekolah. Sebagai teman, ayolah, guru kan sudah mengingatkan. Nah, itu sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini sebagai pemantau. Sebagai manajer yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini guru sebagai manajer. Beliau hanya bertanya apa kesalahanmu. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Cara seperti inilah adalah cara guru sebagai manajer. Nah, ini ada video. Monggo dengan versasi video tersebut mungkin bermanfaat dalam pembelajaran panjenengan.
Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pegang Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kamu meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana Bapak memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan segala upaya menyesal alam saya. Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Jadi Bunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bangun, bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Sekarang setelah kejadian tadi biasa di video tadi, menurut Bapak Ibu penjelasan dan mengamati video tadi, kita sebagai guru itu harus berada pada posisi yang mana, Bu? Iya, sebagai manajer. Kita menanyakan dulu
aturannya dan memberikan solusi. Guru dan selalu dengan mampu dan dengan selalulah jadi guru kalau bisa dalam posisi manajer. Ini yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Proses 3 tahapan tersebut berdasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama adalah menstabilkan, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti tadi kita tanyakan dulu apa yang sudah dia lakukan, kemudian kita memvalidasi tindakan. Semua perilaku itu memiliki alasan. Jika ada anak yang melakukan kesalahan atau dalam terlambat, pasti dia punya kesalahan. Kemudian kita tanyakan dulu keyakinannya. Pasti keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama, apa yang sudah kita miliki untuk memotivasi si anak tersebut. Ini adalah 3 tahapan dalam restitusi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini sebagai contoh Bapak Ibu ya, yang saya laksanakan kemarin untuk tugas saya, yaitu kasus anak dana terlantar. Jadi saya ada videonya, tapi beneran nanti kalau lihat video terus gitu. Ini contoh anak dalam terlantar, tapi kita mengatasinya dengan cara segitiga restitusi, bukan dengan menghukum. Ini kasus kedua ketika ada si anak yang mengambil temannya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu nanti mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Kita itu among, kita itu manajer buat anak didik kita yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, insan yang merdeka, dan insan yang bertanggung jawab. Mari kita bersama menyiapkan anak didik kita ke jenjang yang lebih tinggi dengan merasa bangga, dengan merasa ngomong ya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi adalah materi dari budaya positif rangkaian dari awal sampai akhir. Semoga apa nanti yang sudah saya sampaikan ke panjenengan dapat membuka hati panjenengan, bagaimana cara panjenengan dalam mengajar di kelas, dalam menerapkan budaya positif di kelas, dan kemudian ayo kita sama-sama terapkan budaya dari kelas kita menuju budaya sekolah kita. Insya Allah kalau kita itu bersama saling bahu-bahu, sekolah kita akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita dan juga lingkungan sekitar kita. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Salam guru penggerak. Mari kita tergerak, bergerak, dan saling menggerakkan satu sama lain. Semoga Bapak Ibu Guru nanti juga tergerak hatinya untuk bisa mengikuti program guru penggerak selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Bergerak, guru bergerak, Indonesia maju.